Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, saya Pertiwi dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan pertanian yang berjudul Cara Mengendalikan Hama Warang Coklat pada Tanaman Padi. Nah, warang coklat itu termasuk dalam hama. Hama itu merupakan organisme yang keberadaannya dapat mengganggu, menghambat, atau bahkan membuat terjadinya penurunan hasil tanaman pertanian. Nah, warang coklat itu jenis hama serangga penghisap cairan tanaman, tubuhnya berwarna coklat dengan panjang tubuh antara 2 sampai 4,4 mm. Nah, kenapa warang coklat ini dapat menyerang tanaman padi? Ini bisa berbagai macam penyebabnya. Antara lain ada perubahan iklim global yang mempengaruhi sikap hama terhadap tanaman padi. Ada penanaman yang tidak serentak dengan varietas yang berbeda-beda. Kemudian bisa juga karena penggunaan pestisida yang tidak tepat. Bisa juga karena terlalu banyak campuran pestisidanya, kemudian bisa juga karena pemupukan nitrogen yang berlebihan. Nah, untuk strategi bagaimana caranya agar hama warang coklat ini dapat dikendalikan, ini strateginya yaitu bisa dengan menanam padi secara serentak. Jadi petani itu serempak dalam menanamnya, jadi ada penjadwalan penanaman yang bisa untuk mengendalikan hama warang coklat ini. Bisa juga dengan menggunakan varietas yang tahan. Nah, penggunaan varietas yang tahan terhadap serangan hama warang ini disesuaikan juga dengan keberadaan biotik warang coklat yang ada di lapangan. Nah, untuk saat ini biotik warang coklat yang berkembang di lapang itu didominasi oleh biotik 3 dan di beberapa tempat telah ada biotik 4 sehingga memerlukan varietas unggul baru. Nah, untuk varietas unggul barunya saat ini Badan Litbang Pertanian itu telah menyediakan beberapa varietas unggul yang tahan terhadap biotik yang ditemukan baru itu. Itu ada Inpari 13, Inpari 31, dan Inpari 33. Jadi bisa menggunakan memilih varietas di antara ketiga ini untuk ditanam agar tanamannya itu nanti bisa tahan terhadap warang coklat. Kemudian bisa dengan menggunakan perangkap lampu. Nah, bentuk perangkap lampunya itu seperti ini. Ada atapnya, kemudian ada lampu 100 watt dipasang di bawah atapnya seperti itu. Kemudian ada corong di bagian atasnya, diameternya sekitar 50 cm. Di bawahnya ada corong bagian bawah yang diameternya 5 cm dan ada kantong kain kasa pengumpul hama. Nah, apa yang harus dilakukan setelah sudah ditemukan ada hama yang terperangkap di dalam perangkap ini, yaitu caranya yang sudah terperangkap di kantong pengumpul hamanya ini itu ditangkap dan dikubur. Nah, setelah itu pertanaman padinya itu dikeringkan sampai retak begitu. Nah, setelah dikeringkan dikendalikan dengan insektisida yang direkomendasikan. Nah, kemudian untuk strategi pengendalian selanjutnya itu bisa dengan saat waktu persemaian padinya. Waktu persemaian padinya ini disesuaikan dengan kapan puncak warang imigran yang terperangkap lampu perangkap. Jadi ini bentuk strategi yang berkaitan juga dengan penggunaan strategi yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan perangkap lampu. Bisa juga dengan penggunaan insektisida. Insektisida itu banyak macamnya ya. Ini bisa juga menggunakan Actara 25WG, bisa menggunakan Amabas 500 EC, Amida 200 SL, ada Amplaut 10 WP, dan Areas 100 SL. Itu untuk beberapa jenis-jenis insektisidanya. Kemudian tapi selain itu juga sebenarnya ada di alam itu musuh alaminya dari warang. Jadi tanpa digunakannya pestisida, tanpa digunakan insektisida, itu secara alami sebenarnya ada
musuhnya gitu di alam. Nah, musuh-musuh alaminya itu ada laba-laba serigala, ada kepik mirit, ada kumbang, ada capung jarum, kemudian belalang bertanduk panjang, dan ada kumbang karabit. Nah, itu beberapa musuh alami. Jadi kalau misal tidak ingin menggunakan pestisida, bisa menggunakan musuh-musuh alami ini yang disebar di lahannya. Kemudian ada juga cara pengendalian hayati, itu menggunakan agensia hayati Metarhizium dan jamur Beauveria serta Verticillium. Itu bisa menggunakan pengendalian yang secara hayati. Nah, menggunakan musuh alami itu juga salah satu pengendalian yang hayati juga. Nah, untuk musuh alaminya itu ada banyak, Pak. Ada beberapa, tadi nanti disesuaikan saja dengan luasan lahannya begitu. Begitu pula untuk yang pestisida itu juga harus penggunaannya disesuaikan dengan luasan lahannya. Kemudian ada tips menggunakan insektisida. Menggunakan insektisida itu agar bisa tepat sesuai dengan apa yang diinginkan, itu bisa menggunakan takaran yang tepat. Nah, takaran yang tepatnya itu bisa dilihat pada botol insektisidanya yang digunakan. Kemudian menggunakan beberapa jenis insektisida secara selang-seling. Jadi digunakannya sekarang menggunakan insektisida yang Aptara misalnya, kemudian setelah menggunakan itu baru menggunakan yang lain gitu. Jadi tidak mencampurkan beberapa jenis insektisida, karena mencampurkan beberapa jenis insektisida itu justru akan menyebabkan hama warang coklat itu bukannya dapat terkendali, tapi justru semakin banyak kayak gitu karena penggunaan yang tidak tepat. Kemudian pemupukan nitrogen yang berlebihan itu kan juga bisa menyebabkan hama warang coklat ini menyerang tanaman gitu, karena memang pemupukan nitrogen yang berlebihan itu membuat tanaman menyerap nitrogen banyak dari tanah karena pupuk yang ditambahkan itu banyak begitu. Nah, sedangkan warang coklat ini memang menyukai tanaman yang dia mengandung nitrogen yang banyak begitu. Jadi penggunaan pemupukan nitrogen yang berlebihan itu sangat tidak disarankan. Seperti itu. Dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya tidak. Oh, tidak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk kedepannya.